Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Ada sekitar 84-87% penduduknya beragama Islam. Sisanya Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu dan Buddha dan Konghucu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia ternyata tidak tersebar secara merata. Ada beberapa kantung-kantung penduduk yang tetap memilih tidak beragama Islam. Salah satu yang khas misalkan adalah orang-orang Batak. Ini adalah sesuatu yang sangat unik karena di sebelah utara orang-orang Batak itu ada orang Aceh, di sebelah selatannya itu ada orang-orang Sumatera Barat, ada orang-orang Riau, ada orang Palembang dan sebagainya yang semuanya juga beragama Islam. Lalu kenapa itu nyempil di situ Kristen sendiri gitu? Atau misalkan yang Bali ya tentu saja kita mengetahui ya utara, barat dan timur semuanya Islam, tetapi di situ memilih Hindu sendiri. Begitupun misalkan dengan orang-orang Dayak, dikurung oleh wilayah-wilayah dengan populasi Muslim, tetapi yang Dayak mayoritas Kristen. Begitupun dengan Toraja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata ada kaitannya dengan cara penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Simak videonya karena kita akan mencari satu titik unik yang menjelaskan kenapa Indonesia bisa sebineka ini. Kalau kita menelaah buku-buku konvensional tentang sejarah di Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa proses penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia itu menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah perdagangan, kemudian politik, kemudian kesenian, ada pendidikan, ada perkawinan, dan semua itu ada dalam ruang lingkup ilmu kebatinan atau tasawuf. Nah, itulah yang pada akhirnya menyebabkan bahwa proses penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia itu lebih damai, lebih mudah, dan lebih taktis. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau urai satu demi satu, ternyata dari semua metode untuk penyebaran ajaran agama Islam yang menjadi biang dan pangkalnya itu adalah proses penyebaran ajaran agama Islam melalui perdagangan. Jadi rumusannya itu adalah para pedagang-pedagang Arab atau pedagang-pedagang Muslim itu datang ke wilayah Nusantara, kemudian berlabuh di satu tempat, kemudian di situ dibikin sebuah semacam pekojan atau komunitas-komunitas Muslim kecil-kecilan seperti itu. Kemudian di sana mereka ada yang buka praktek pengobatan, ada yang buka praktek perguruan pencaksilat, ada yang bikin pesantren, ada yang bikin seni-seni budaya dan sebagainya dan kemudian menyebarlah. Nah, setelah mereka menyebar seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang melakukan kawin campur, kemudian banyak di antara mereka yang mencoba untuk mengakulturasikan kebudayaan, banyak di antara mereka ada beberapa yang kemudian masuk ke jalur dunia politik sehingga mereka ikut dalam penentuan kebijakan dan hal yang seterusnya dan seterusnya. Dan artinya apa? Artinya ini semua dimulai dari perdagangan, kan begitu ya. Nah, perdagangan tentu saja melalui jalur laut karena wilayah Nusantara itu adalah wilayah kepulauan. Maka dari itu kalau misalkan Baraya mau ngecek, maka penyebaran ajaran agama Islam mula-mula itu pasti selalu di pesisir pantai. Misalkan di Sumatera itu mulai di pesisir paling utara, kemudian sepanjang Selat Malaka sampai berakhirnya di Lampung dan di Selat Sunda. Kemudian di Tanah Jawa proses penyebaran ajaran agama Islam itu semuanya dari pantai utara, dari Cirebon, dari Tuban, dari Demak, dari Gresik dan lain sebagainya, itu kemudian melakukan penetrasi sampai ke selatan. Di Kalimantan kita mengetahui dari Brunei, kemudian ada Pontianak, kemudian di selatannya ada Banjar, kemudian ada hilir Sungai Mahakam, muara Sungai Mahakam di situ kan, ada Kutai juga di situ. Itu semuanya wilayah Muslim. Jadi wilayah Muslim itu adalah wilayah-wilayah pesisiran, termasuk juga di Sulawesi. Kita mengetahui bahwa wilayah suku Bugis dan Makassar itu adalah salah satu yang paling awal yang diislamkan. Nah, dari situ kita akhirnya mengetahui bahwa memang awal mulanya penyebaran ajaran agama Islam itu adalah melalui perdagangan. Tapi dari situ pula lah pada akhirnya kita bisa mengetahui kenapa orang Batak, orang Toraja itu misalkan tidak beragama Islam. Kenapa seperti itu? Karena mereka ada di wilayah pedalaman. Jadi begini, ini sederhananya Baraya, misalkan begini ya. Orang-orang yang beragama Islam yang menyebarkan ajaran agama di Nusantara itu sebenarnya adalah penyebar-penyebar generasi berikutnya yang misi mereka untuk menyebarkan agama Islam itu sebenarnya tidak kuat-kuat amat gitu. Jadi ketika mereka ingin menyebarkan ajaran agama Islam, maka mereka harus nyambi sambil berdagang gitu, atau dagang nyambi sambil menyebarkan ajaran agama Islam gitu. Jadi semangat misinya itu sangat kurang sebenarnya, atau sebagiannya semangat misinya sangat kurang. Dan karena itu maka mereka berpikir penyebaran ajaran agama Islam itu hanya di pesisir saja, yang mereka asumsikan bahwa penduduk di situ banyak,
dan kemudian lebih mudah diislamkan, lebih terbuka terhadap kebudayaan-kebudayaan asing gitu. Kan pikirannya itu adalah karena wilayah Nusantara itu adalah wilayah kepulauan, maka populasi paling banyak pasti ada di pesisiran, bukan di pedalaman. Begitu kan asumsinya, dan sejauh banyak hal itu memang benar. Cuman, nah untuk tanah Batak itu beda sendiri. Tanah Batak itu wilayah pesisirannya itu banyak populasinya, tetapi yang di wilayah pedalaman juga banyak. Karena apa? Karena ada Danau Toba yang menjadi sebuah tempat di mana daya dukung terhadap masyarakat dan penduduknya juga sangat-sangat kuat gitu. Karena tanahnya subur, karena airnya di sana juga sangat berlimpah karena ada Danau Toba itu. Nah, makanya ketika orang-orang Islam menyebarkan ajaran agama Islam di pesisiran termasuk Medan sampai sekarang mayoritas muslim karena memang dari dulunya juga itu adalah pelabuhan yang dihuni oleh banyak sekali orang-orang Islam. Tetapi tidak masuk sampai ke pedalaman. Asumsinya adalah effortnya terlalu berat untuk sampai ke pedalaman, tapi penduduknya sangat sedikit gitu kan. Jadi fokusnya hanya di pesisir-pesisir saja gitu. Tapi hal yang ini juga harus kita kasih klarifikasi sedikit bahwa saya pernah jelaskan di episode ini bahwa yang dimaksud dengan Batak itu, saya mohon maaf ya, itu sebenarnya bukan nama suku. Itu semacam istilah yang menyebut bahwa itu adalah pedalaman. Jadi Batak itu artinya adalah pedalaman, sama seperti Baduy gitu. Baduy itu artinya orang pedalaman, bukan nama suku di situ. Nama suku di situ itu adalah suku Toba, suku Mandailing, suku Pakpak, suku Karo gitu. Nah, itu nama suku-sukunya gitu. Kalau Batak itu sebenarnya bukan nama suku, tapi ya entahlah itu mah sudah, kalau zaman sekarang ya namanya sudah menjadi nama suku gitu ya, karena memang sudah didaftarkan di Indonesia apa segala rupa gitu. Tapi pada dasarnya nama Batak itu sebenarnya adalah pedalaman. Nah, makanya wilayah dalam tanda kutip ya, wilayah suku-suku di Sumatera Utara yang ada di pesisir yang masuk dalam rute perdagangan internasional itu banyak muslimnya, mayoritas muslimnya. Tapi yang Batak dalam artian pedalaman itu tetap tidak beragama Islam. Begitu. Itu alasan kenapa tanah Batak tidak diislamkan. Kalau misalkan Baraya bingung dengan yang seperti ini, Baraya juga bisa menemukan fenomena yang sama, bahwa misalkan di Kalimantan, sama di Kalimantan juga penyebaran ajaran agama Islam hanya ada di pesisirnya, di tengahnya di mana suku Dayak di sana cukup dominan, itu tidak diapa-apakan. Bahkan orang-orang Dayak hanya sangat sedikit sekali yang akhirnya masuk ke dalam ajaran agama Islam. Begitu kan? Ya, kemudian Toraja. Nah, Toraja juga seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan Baraya mau ngecek ke orang-orang di Sulawesi, sedangkan orang-orang Sulawesi Selatan itu kan di situ ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja gitu. Nah, yang paling dituakan itu adalah suku Toraja. Bahkan orang Bugis, orang Makassar kadang-kadang juga mengaku bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari Toraja. Begitulah kurang lebihnya. Nah, tetapi orang-orang Toraja itu adalah orang-orang pedalaman dan akhirnya tidak diislamkan. Dan di sini harus ada penjelasan yang agak rinci sebenarnya terkait dengan islamisasi di Sulawesi Selatan. Jadi ceritanya begini Baraya, berbeda dengan penyebaran-penyebaran agama Islam di wilayah Jawa, di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang pada umumnya adalah bottom up, masyarakatnya dulu yang diislamkan kemudian rajanya. Nah, kalau di Sulawesi kebalik. Jadi rajanya dulu yang Islam, kemudian dia mengeluarkan titah bahwa rakyatnya juga harus masuk Islam. Jadi ceritanya itu kan sekitar abad ke-16 atau abad ke-17, Raja Goatalo itu mengundang semua ahli-ahli agama dari semua agama untuk mempresentasikan kepadanya ajaran agama yang benar. Wahai orang-orang yang beragama, saya mau mencari kebenaran. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan rakyat saya juga ingin mendapatkan pencerahan. Jadi tolong kalian yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, yang Islam, yang agama lokal dan sebagainya, silahkan presentasi masing-masing kemudian berdebat di situ. Nah, terjadi ada presentasi itu selama berhari-hari gitu ya, presentasi, debat apa segala rupa, sampai akhirnya si raja yang dimaksud itu memilih beragama Islam, dan sejak saat itu dia menyuruh orang-orang juga untuk beragama Islam. Begitu. Nah, jadi dan pada waktu itu orang-orang Makassar itu memiliki hierarki politik yang sangat-sangat kuat gitu, sangat efisien gitu. Jadi ketika raja sudah mengeluarkan titah seperti ini ya semuanya langsung kompak gitu. Nah, ini berbeda dengan orang Toraja. Orang Toraja itu pertama tidak memiliki hierarki pemerintahan yang kuat, tidak memiliki hierarki yang efisien. Jadi mereka itu terdiri dari banyak sekali suku-suku yang tersebar gitu, tanpa ada pemerintahan yang tunggal gitu. Nah, karena itu pola
top down itu nggak bisa dilakukan di situ gitu. Ditambah lagi dengan orang-orang Toraja itu memiliki kebiasaan bahwa mereka punya perkampungan, mereka punya tanah, bahkan mereka punya rumah, tetapi itu hanya digunakan untuk menyimpan harta kekayaannya. Sebagian besar waktu yang mereka gunakan, khususnya untuk para lelaki, itu adalah untuk berjalan-jalan, berburu, bergaul dengan alam dan sebagainya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Semi nomaden lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, karena itu maka upaya untuk melakukan penyebaran ajaran agama Islam di sana itu sangat sulit. Ditambah lagi ada satu sentimen, yaitu orang-orang Toraja itu menganggap babi sebagai sesuatu yang urgen gitu, baik untuk ritual-ritual maupun untuk konsumsi. Sedangkan kaum muslimin itu jelas tidak diizinkan untuk mengkonsumsi atau memelihara babi. Nah, alasan-alasan inilah yang pada akhirnya membuat hampir seluruh Sulawesi, bagian selatan dan tengah itu diislamkan, tetapi wilayah yang suku Toraja itu hanya sekitar 5-6% saja yang beragama Islam, tidak sampai 10% gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Bali? Kan Bali itu ada di rute perdagangan, kemudian wilayahnya itu juga pesisir. Ya, ada pegunungannya di tengah, tetapi kan itu juga tidak terlalu dominan. Harusnya di wilayah pesisir juga diislamkan, kalau memang polanya seperti yang tadi, gitu kan? Ya tidak seperti itu, Baraya. Jadi gini, kalau misalkan kasusnya Bali itu beda cerita. Jadi sebenarnya gini, kita harus mulai melihat dulu dari apa yang terjadi di Pulau Jawa. Seperti yang dikatakan tadi bahwa penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa itu fokus awalnya itu di utara. Di Tuban, di Demak, di Muria, di Gresik, di Surabaya, di Cirebon, kemudian di Banten, masing-masing ada walinya di situ. Nah, setelah di sana diislamkan, kemudian orang-orang yang menjadi murid-murid dari wali itu melakukan penetrasi ke sebelah selatan, gitu kan. Nah, tetapi di situ ada celah, yaitu Jawa Barat. Jawa Barat itu khususnya Priangan itu sama atau mirip seperti orang-orang Toraja atau mirip seperti orang-orang Dayak, di mana mereka itu semi nomaden. Jadi masyarakatnya pada waktu itu memiliki kekuasaan, memiliki hierarki politik, tetapi tidak terlalu kuat. Bahkan catatan-catatannya juga tidak sebanyak yang ada di di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Karena memang banyak yang berpindah-pindah di antara mereka. Karena itu mereka mengalami kesulitan untuk diislamkan. Mereka diislamkan itu baru oleh orang-orang sesama orang Sunda ketika Portugis datang gitu. Jadi ketika kerajaan Banten datang di situ, kemudian menyebar. Nah, penyebarannya itu di situ gitu. Jadi akhir-akhir Jawa Barat itu diislamkannya. Nah, ini pula lah juga yang terjadi di Bali. Ketika penetrasi terjadi di Jawa dari utara ke selatan itu, banyak kalangan-kalangan oposisi yang akhirnya pergi meninggalkan Pulau Jawa. Karena secara politis Jawa sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang awalnya berdagang, kemudian bikin perkampungan, kemudian bikin padepokan pencaksilat, kemudian bikin pesantren dan sebagainya, dan pada akhirnya memiliki kekuatan-kekuatan politik di dalam istana, dan pada akhirnya menjadi penguasa di istana itu. Nah, banyak orang-orang Jawa yang tentu saja menjadi oposisi di situ. Nah, oposisi-oposisi itu ketika dia dikalahkan, dia pindah ke Bali. Makanya banyak sekali, bahkan sampai sekarang orang-orang Bali itu mengaku bahwa mereka itu adalah keturunan Majapahit, atau kami wong Majapahit gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, karena sejak awal mereka itu adalah oposisi bagi Islam politik di Jawa yang kabur atau mengungsi ke Bali, maka mereka sudah memiliki resistensi terhadap ajaran agama Islam. Jadi ketika Islam mencoba masuk ke sana, itu udah kuat penahannya itu, udah kuat tamengnya itu, tameng orang Bali itu, sehingga gagal untuk diislamkan. Tetapi satu hal yang juga harus digarisbawahi di sini adalah bahwa di sana bukan beragama Hindu pada waktu itu, karena istilah Hindu Bali itu baru muncul tahun 1957 ketika pemerintah Indonesia memaksakan bahwa di Indonesia hanya ada 5 agama yang diakui gitu kan. Nah, jadi yang di Bali itu, pelarian dari Jawa ke Bali itu kan sebenarnya ada orang Kejawen, ada orang penyembah leluhur, ada orang Bhairawa, ada orang Shiva, ada orang Vaisnawa, ada orang Buddhis dan sebagainya, macam-macam segala rupa. Itu semuanya, pokoknya mah yang oposisi Islam, itu semuanya pindah ke Bali dan Banyuwangi sebenarnya, tapi Banyuwangi dan Bali kita fokuskan ke Bali gitu ya. Nah, setelah lama kemudian
mereka memiliki resistensi, ada sebenarnya beberapa kali kesempatan upaya untuk orang-orang Islam itu melakukan serangan secara militer. Kan secara budaya tidak bisa. Secara militer ada upaya beberapa kali untuk ke sana, tetapi sumber daya kerajaan Islam di Pulau Jawa itu tidak cukup. Karena apa? Karena politik Islam di Jawa tidak memiliki cukup waktu untuk menghadirkan kemapanan. Kenapa seperti itu? Karena keburu datang orang-orang Eropa, khususnya Portugis dan kemudian VOC. Coba Baraya misalkan cek kemunculan kerajaan Demak itu tidak jauh berbeda dengan pertama kalinya orang Portugis datang ke Nusantara. Bahkan ada di zaman yang sama gitu. Nah, jadi ketika orang-orang Islam di Jawa itu misalkan gagal melakukan penetrasi budaya ke Bali, kemudian mereka siap-siap untuk melakukan ekspansi, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk itu karena tiba-tiba dari arah barat sudah ada orang-orang barat yang pada akhirnya melakukan penjajahan kepada wilayah Nusantara. Begitu. Dan akhirnya sampai saat ini orang-orang Bali masih bersikeras dan bersikukuh dengan ajaran agama leluhurnya. Ajaran agama leluhur kita anggap seperti itu, sebab kalau misalkan istilah Hindu itu adalah istilah yang diperdebatkan. Begitu. Nah, kemudian ada masalah baru. Kalau seandainya orang-orang Toraja, orang Batak, orang Dayak itu tidak mau memeluk agama Islam, kenapa mereka tiba-tiba masuk ke dalam agama Kristen? Ya karena orang-orang atau para penyebar ajaran agama Kristen yang datang ke Nusantara itu niatnya lebih kuat. Dan ya pokoknya mah motivasinya lebih tinggi, lebih besar. Sehingga ketika orang-orang Islam datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran agama Islam itu sambil berdagang, ada motif ekonomi di situnya, maka sebagian besar para penyebar ajaran agama Kristen ke wilayah Nusantara itu sudah niat banget dari awal. Karena misinya ya satu itu aja, bukan dagang, misinya bukan apa, tapi misinya adalah untuk penginjilan atau untuk penyebaran ajaran agama Kristen. Gitu poinnya tuh. Makanya mereka itu ya rela masuk ke apruk-aprukan gitu ya, ke suku Batak. Dan jangan dikira itu suku Batak tuh sempat melakukan perlawanan, bahkan misionaris-misionaris itu banyak yang dibunuh gitu di sana itu, bahkan dimakan. Orang Batak suka makan orang di zaman dulu tuh, jadi hati-hati. Itu banyak misionaris yang dimakan sama orang-orang Batak itu, tetapi karena mereka memang sudah sejak awal itu berhikmat untuk Tuhan, rela martir apa segala rupa, ya datang lagi ke sana sampai akhirnya banyak orang Batak yang beragama Kristen, begitu kurang lebihnya. Begitupun itu yang terjadi di Toraja, begitupun itu yang terjadi di Dayak gitu ya. Di Dayak juga ada yang, saya mohon maaf, yang kanibal gitu, khususnya Dayak Tring itu ada misionaris ke sana dimakan. Enak gak sih? Ya begitu. Saya pernah bahas di salah satu episode yang lampau sekali bahwa orang-orang Dayak dan orang-orang Batak itu bersepakat bahwa daging manusia itu yang paling enak tuh di sini. Ini enak banget katanya, kayak makan ceker mungkin ya. Ya tapi kata mereka sih, saya kan nggak pernah ngerasain. Ya tapi begitulah kurang lebihnya. Dan kalau misalkan Baraya tidak setuju, misalkan wah kata siapa orang-orang Islam kurang bersemangat dalam penyebaran agama Islam, ya cek aja sampai sekarang kan. Penyebar ajaran agama Islam sekarang juga semangat menyebarkan ajaran agama Islamnya kurang sekali dibandingkan dengan orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen makan sampai bawa Indomie, aqua galon, apa segala rupa dibawain gitu kan. Kalau orang Islam nggak mau, orang Islam menunggu diundang, nanti diundang datangnya juga ke masjid, dibayar pula, kemudian menyebarkan ajaran agama Islam ke orang Islam yang lain gitu. Jadi yang disebut dengan dai itu kan orang yang dakwah gitu ya, yang menyeru gitu. Itu bukan menyeru sebenarnya, zaman sekarang itu diseru gitu, dipanggil, ayo kita datang ke sini untuk bikin pengajian. Dan ketika bikin pengajian, boro-boro menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi mereka cenderung untuk menyebarkan pahamnya atau sektenya kepada orang-orang Islam yang bersekte lain gitu. Jadi yuk kita ikut pengajian sunnah gitu, ikut pengajian sunnah padahal Wahabi gitu. Yuk ikut pelajaran pengajian Islam Nusantara padahal NU apa segala rupa yang kayak gitu. Jadi mengajak bukan mengajak orang non muslim ke dalam Islam, tetapi mengajak orang Islam masuk ke dalam sektenya gitu. Islam